tangan, pakai kaki. Ya maksudnya itu tanpa air tadi, sama hanya tangan baik, tidak boleh. Ya, kecuali kalau pakai air ya tangan itu sebagai perantara. Wala yajuzu hayawan muttasil bihi, dan tidak boleh juga dari bagian hewan yang masih bersambung. Umpamanya kita lagi naik kuda, buntut kuda kita pakaikan untuk istinja, tidak boleh juga. Ya. Karena dia masih bersambung. Maka seandainya wa'ida astandi, maka seandainya seseorang itu dia beristinja bimuhtaramin dengan perkara yang dimuliakan, asa wala yajzihi ala sahih, maka istinja itu dianggap dia tidak berbuat dosa, bermaksiat, kemudian dia tidak mencukupi atau menghilangkan najis. Dan batu tadi 3 buah batu atau 1 batu yang ukurannya besar, dia punya 3 sisi. Nah, kalau dia punya 3 sisi, maka pas waktu kita istinja setelah buang air besar tadi menggunakan batu yang besar, jangan digunakan sisi yang sama. Akan tetapi sisi yang pertama, yang kedua beda lagi, yang ketiga beda lagi. Buat sampai 3 kali atau secukupnya. Dan disunahkan dia ganjil. Ini kalau seumpamanya kayak kapan-kapan gitu, mungkin ke Afrika, ke India, ke Pakistan, susah baju, Pak, maka bisa dengan menggunakan batu atau pakai tisu tadi. Umpamanya ke Eropa, kadang-kadang WC yang barat itu tahu-tahu masuk WC yang ada tisu, bajunya tidak ganti. Nah, bingung gitu, macam mana ini? Aku sudah keluar tadi kan, perkara tadi itu nak nyari baju nak baca lagi, maka cukup dengan tisu itu bisa. Kadang-kadang di pesawat mungkin pesawat pakai tisu, maka tisu itu bisa. Atau di kereta api dia pakai baju. Kalau kepepet, karena kita tidak biasa, tetapi itu pun sudah mencukupi. Ya. Cak mana kalau masih ada sisa-sisa, maka itu perkara sedikit itu dimaafkan. Kayak gitu berusaha untuk membersihkannya. Kemudian ada yang tersisa umpamanya itu dimaafkan. Nah, sampai sini ada, jadi agama kita ini termasuk menunjukkan kebenaran agama Islam itu, sampai masalah istinja pun itu ada sunnahnya, ada pahalanya. Masalah buang air besar pun ada aturannya, buang air kecil juga ada aturannya. Itu menunjukkan kebenaran agama itu, Islam itu, sampai buang air besar, buang air kecil itu diatur di dalam agama. Dan itu sudah sejak zaman dahulu, ketika teknologi belum banyak, ya. Ketika mungkin zaman dahulu orang tidak peduli, buang air kecil, kencing baik, dan itu tidak disucikan lagi. Nah, tetapi di dalam Islam maka disucikan dengan air dicuci ataupun dengan batu, yang namanya disebut dengan istinja. Istinja itu cebok. Kalau istijmar itu lebih kepada cebok dengan batu, makna istijmar. Istajmar ya istajmiru. Kalau istinja itu umum, kalau istijmar lebih spesifik bahwa istinjanya itu dengan batu. Mungkin sampai sini ada yang nanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada saat kita buang air kecil itu kan kita yakin itu sudah istinja. Tapi kan seringkali kan kita ada tempat yang kecil berdiri kan. Nah, begitu ternyata ada yang tidak habis lah gitu. Ya. Netes di celana dalam kita. Setelah itu kita sholat. Itu bagaimana Ustaz? Itu kan di luar kemampuan kita lah gitu. Ya, itu disucikan lagi kalau memang betul-betul itu terasa ada yang keluar gitu. Jadi disucikan lagi, dicuci lagi. Nanti harus ganti celana. Hah? Iya, kalau bisa ganti celana. Kalau enggak juga itu yang penting disucikan lagi pas keluarnya. Nah, jadi kalau kita pakai, ya hakikatnya dia najis. Iya, itu kan pantang jadi kalau di perjalanan gitu kan itu misalnya. Jangan celana ganti. Iya. Nah, kalau di perjalanan dalam keadaan darurat seperti itu, kita boleh sholatnya
kita baca berganti, bersalin segala macam, maka kita yang ada kita ulangi sholat tadi. Tetapi kita sudah tidak terlewat sholat tadi, tidak melewatkan atau melalaikan sholat. Nah, itu solusinya paling. Makanya pas waktu kita buang air kecil itu memang bagusnya jangan tegak, karena kaget kadang masih ada sisa tadi kan. Nah kita nak santai slow, mungkin lagi nak tegak, duduk lagi supaya menghabiskan air kencing tadi betul-betul tuntas. Nah, ini kalau kita tegak kadang-kadang kita sudah cuci, sudah nak ini wudhu, netes lagi. Nah, tapi kalau kita duduk, memang betul-betul di ruangan santai, slow, tenang kan. Karena kadang-kadang kalau kita tegang, atau kita memang tegang. Nah, tapi kalau kita slow, santai, terus kemudian merasa sudah tuntas. Kalau masih belum yakin, asalkan jangan ragu-ragu. Masih belum yakin, tegak atau berdeham. Di antara caranya berdeham atau diurut, diurut daripada kemaluannya terpengaruh dengan ragu-ragu. Nah, yang aku yakin sudah, Bismillah. Walaupun ternyata basah kan. Ya kalau kenyataannya basah berarti kan kita masih tidak yakin kadang-kadang. Jadi kalau kita memang yakin ya Bismillah. Dan juga jangan ini, kadang-kadang di situ ada setan memanfaatkan kita, yuwaswis setan. Ada orang yang dia terbawa ragu-ragu. Akhirnya ragu-ragu, tambah besar ragunya, tambah besar lagi, akhirnya apa? Sampai dia wudu atau mandi wajib itu saking ragu-ragunya akhirnya habis ke banyu masjid. Satu bak itu habis kadang-kadang. Kenapa? Karena ragu-ragu. Sudah dia wudu, sudah sempurna, dia sudah basuh tangan dan kaki, dia ingat tangan aku tadi nggak sempurna atau belum. Nah ini punya penyakit ragu-ragu. Punya, kalau orang Jawa itu ngomong penyakit mamang. Nah kalau mama ini itu kalau di pondok kami dulu dicebur itu di dalam tempat santri cuci kaki itu, supaya jangan ragu-ragu, ceburnya di situ tempat santri cuci kaki itu. Jadi wong ragu-ragu itu kadang-kadang bawaan ragu-ragu terus, was-was. Nah, was-was. Akhirnya dalam masalah bersuci dia was-was, wudhunya was-was, kemudian masuk WC itu ragu-ragu, baju aku nih kena dinding WC tak? Padahal secara zahir kalau tidak kena ya sudah tidak kena. Ya. Dan kalaupun kena dinding itu bersih dan kita tidak tahu, dan dia kering, tidak tahu itu ada najis atau tidak, kita boleh menghukumi tidak najis. Nah, karena kita tidak tahu, kecuali najis itu nampak, ada tainya, namanya nampak air najasa, atau kemudian air kencing itu pas di situ basah dindingnya pada baju kita, pas kita cium bau pesing, nah maka ini baru dihukumi. Tapi kalau orang ragu-ragu itu yang suci pun akhirnya dihukumi najis, was-was. Makanya kalau dia wudu juga sampai ke tingkat ibadah dia naik lagi, sampai ketika wudu ragu-ragu, sholat juga ragu-ragu. Ya kalau bapak-bapak pernah nyimak ada orang sholat Allahu Akbar saking nak khusyuknya kan, ya sudah pas, ulang lagi Allahu Akbar karena nak mantap ke dalam hati mungkin, atau nak ngepas ke mana. Padahal imam tadi sudah baca Al-Fatihah, baca surat pendek, sampailah sudah rukuk dia masih Allahu Akbar. Imam lah sujud, yang lainnya makmum lah sujud lah, duduk antara dua sujud lah. Rakaat kedua dia masih Allahu Akbar, belum pas Allahu Akbar. Wong lah sampai lalu wong lah masuk apa namanya Hotel Windam itu, dia masih di sini, masih depan komplek. Ada Pak yang itu. Kenapa? Karena ragu-ragu tadi dipeloki, waswisus syaitan. Makanya jangan dipeloki. Ada lagi yang tanya? Ada tadi Pak ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang saya temukan ini. Bagaimana kalau perempuan itu dia datang haid, terus dia karena dia seorang pejabat, terus di masjid ini ada acara
ketempatan pejabat ini si perempuan ini sedang datang haid, tapi karena dia menghargai pimpinannya, dia di masjid itu ada pimpinan dia, tapi dia memaksakan diri untuk hadir, sedangkan posisi perempuan ini sedang haid. Apa hukumnya dia datang ke masjid itu? Ya, orang yang sedang haid itu tidak boleh masuk masjid. Ketika dalam masjid maka hukumnya haram ya. Nah, meskipun kilatnya ulama, penyebabnya ulama-ulama dahulu karena dikhawatirkan dari darah haidnya itu bisa mengotori masjid. Nah, tetapi ya, pada jumhur ulama mengatakan ya, terutama mazhab Syafi'i tidak boleh, haram. Maka sebaiknya orang yang haid dia jangan masuk masjid, tapi dia cukup duduk di luar dan mengamati dari luar. Ya tadi kalau dikarenakan dia pengen menghormati pejabat tadi kan, nah, tapi di satu sisi dia tidak menghormati Allah sebagai rumah masjid ini. Tidak boleh orang haid itu masuk masjid. Nah, harusnya dia lebih mengedepankan Allah ketimbang manusia, ketimbang makhluk. Nah, jadi sebaiknya ya dia ngomong baik. Aku rasa pimpinan juga ngerti, Pak aku haid tak boleh masuk masjid. Nah, itu kan, Pak aku lagi haid. Ya, jadi ya seperti itu harus bisa bersikap. Karena itu masalah perkara halal ataupun haram. Ya, seperti umpamanya kalau kita lagi bertamu di Amerika dengan rombongan pejabat, terus kemudian pejabat Amerika tidak ngerti, biasa minum bir, hanya kita tunjuk bir, tunjuk anggur. Ya, kalau kita orang Islam ini tidak boleh, kita harus ngomong. Kita harus ngomong bahwa ini tidak boleh, haram. Nah, sehingga akhirnya juga bisa jadi dakwah itu. Berarti orang Islam ini bagus, minum bir, tidak mabuk. Nah, termasuk juga masalah salaman namanya antara yang bukan mahram, laki-laki yang yang bukan mahram dengan wanita, maka sebaiknya tidak bersalaman. Nah, termasuk juga itu. Lain kalau masih keluarga dan dia sudah tua, kadang-kadang tidak lemah. Tapi kalau yang masih muda, tidak apa kita meminta nasihat maaf, bukan mahram, bukan muhrim. Orang yang haid itu kan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Termasuk tidak boleh i'tikaf di dalam masjid. Ya, kalau alasannya menghormati pimpinan, di dalam hadis dikatakan la ta'ata lil amir fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin di dalam bermaksiat kepada Allah. Karena hakikatnya pemimpin itu Allah, Rasulullah, baru ulama dan pemimpin-pemimpin. Jadi ketaatan kepada makhluk, la ta'ata lil makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, mungkin Pak Martin bisa disampaikan kalau ada yang cak itu. Kata Ustaz tak boleh. Terima kasih Pak Ustaz. Ada, memang ada. Kadang-kadang orang ini tak tahu, jadi menghormati tadi. Nah, dia berpikir tak bahwa dia menghormati makhluk tadi, tapi menyisihkan Allah, menyisihkan agama. Seperti orang tua, anaknya sudah nak pakai jilbab untuk aurat, tapi orang tuanya suruh jangan kalau tak usah jilbab, orang megawai ini buka jilbab. Maka boleh perintah orang tua ini, karena pada dasarnya kan orang tua ini wajib ditaati. Tetapi ketika dia menyuruh bermaksiat, maka boleh dilanggar. Perintah orang tua itu kita langgar dengan ma'ruf, dengan baik, dengan sopan, ketika dia menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah. Nyuruh anaknya minum bir, perbuatan boleh dilanggar, tidak mesti taat. Tetapi kalau selain maksiat, ya, selain maksiat, umpamanya disalah, disuruh ibunya lah beli cabai ini, nah itu tidak boleh. Mengatakan saja tidak boleh. Fala taqul lahumma uffil wa la tanhaqhuma wa qul lahumma qawlan karima. Janganlah kita mengatakan wong tua kita nyuruh apa baik, selain dia maksiat mengatakan saja kita tidak boleh. Tapi kalau maksiat boleh.
cuma rumah kosong, mongkada. Boleh dia kan? Lama kan? Nah, rumah kosong, di uangnya apa? Ini dua sakit diabetes. Jadi, nah, begitu dapat katet. Mau lagi dia begitu dapat katet yang kayak itu dia diabetes. Ini jangan. Nah, ya itu ini artinya tetap harus ditaati. Cuman tinggal mana kalau seandainya pengennya baca ditolak ya di akal-akali bae mau caranya kan. Umumnya kan, jangan manisnya. Tidak baca wajib taat kita kan, karena itu tidak ada maksiatnya. Nah, sedangkan masalah manfaat mudarat itu dari Allah lalu. Ya, nah, itu tadi usahanya paling gulungin dikit kayak gini yang mayatnya. Saya betul nah duit lah sekalian. Dia dia tadi dah. Begitu. Ada lagi tak? Masuk Isya azan. Insyaallah kita sambung setelah Isya insyaallah ya. Wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum